Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitha Nurrahma. Dan saya Nopasari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas proyek akhir jaringan client server Ubuntu konfigurasi LAN, DHCP, dan DNS. Nah, sebelum itu perlu diketahui perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini sangat pesat dan berperan sangat penting dalam mendukung sistem informasi, komunikasi, dan pertukaran data. Nah, salah satu bentuk jaringan yang paling umum digunakan adalah jaringan lokal LAN. Nah, di mana beberapa perangkat saling terhubung dalam area terbatas seperti sekolah, kantor, dan laboratorium. Nah, jadi agar perangkat-perangkat tersebut dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara efisien, dibutuhkan sistem pengalamatan atau IP, layanan distribusi IP otomatis atau DHCP, serta sistem penerjemahan nama domain atau DNS yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi jaringan LAN dengan konfigurasi DHCP dan DNS sangat penting bagi praktisi dan mahasiswa di bidang teknologi informasi. Nah, tujuan dari perangkat ini sendiri adalah membangun dan mengkonfigurasi jaringan berbasis client server. Mengonfigurasi IP statis pada server agar dapat menjadi pusat layanan jaringan, kemudian mengimplementasikan layanan DHCP agar klien mendapat IP secara otomatis. Nah, lalu berikutnya itu kita perlu ketahui apa itu alamat IP. Nah, alamat IP itu adalah Internet Protocol. Nah, address adalah identitas numerik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan. Nah, fungsi itu sendiri adalah mengidentifikasikan dan menemukan perangkat agar bisa saling bersama lain. Nah, lalu ini adalah desain topologi jaringan yang kami buat. Menggunakan topologi yaitu satu server sebagai satu pusat layanan DHCP dan DNS yang dihubungkan ke beberapa klien melalui switch. Nah, ini adalah topologi yang stabil, mudah dikembangkan, dan banyak digunakan jaringan lokal LAN. Nah, struktur jaringan itu sendiri adalah satu server, dua klien, satu switch, dan kabel UTP CAT6. Nah, lalu berikutnya adalah konfigurasi alamat IP dalam LAN. Nah, dalam jaringan LAN, Local Area Network, setiap perangkat harus memiliki IP yang unik. Tidak boleh sama, sesuai subnet agar berkomunikasi di jaringan yang sama. Nah, contoh subnetnya itu seperti 192.168.50.0 dan /24. Nah, berarti semua perangkat punya IP 192.168.50x dari 1 sampai 254. Nah, lalu berikutnya itu konfigurasi alamat IP statik untuk server. Nah, server harus memiliki alamat IP tetap statik agar dapat terus diakses oleh klien dan menjalankan layanan seperti DHCP dan DNS tanpa perubahan IP. Nah, ini berikut adalah tampilan dari ping yang kami jalankan. Memasukkan IP 112.7.204 dan ini adalah hasilnya dan ini pingnya. Lalu berikutnya itu di PC 2 juga sama dan ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya konfigurasi DHCP server IP otomatis untuk klien, di mana DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini memungkinkan server memberikan IP secara otomatis ke klien, termasuk pengaturan subnet, gateway, dan DNS. Berikut adalah tampilan di mana router IP 12.7.204 ini adalah gateway yang diberikan ke klien. Kemudian PC 11 atau klien IP 12.7.200.51/24 dengan gateway 12.7.200.4 dan DHCP sukses atau lihat status DHCP 12.7.205/24 dan gateway-nya 12.7.204. Kemudian pada PC 2 atau PC 2 klien yaitu IP-nya 12.7.200.52/24 dengan gateway 12.7.200.4 juga berhasil mendapat IP dari DHCP. DHCP server memberikan IP subnet mask dengan /24 dan gateway 12.7.200.4.
Jadi kesimpulannya, konfigurasi DHCP berjalan lancar. Semua klien PC1 dan PC2 mendapat IP otomatis dari router dengan IP 12.7.200.4. Selanjutnya, konfigurasi DNS server menggunakan BIN9. DNS atau Domain Name System menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dengan DNS lokal. Klien bisa mengakses server hanya dengan nama domain internal, misalnya www.tiktok.com. Pada tampilan ini, di mana kita akan memasukkan IP 12.7.200.9/24, kemudian 12.7.204. Nah, kita enterkan, maka proses checking for duplicate address akan dilakukan. Nah, setelah muncul, kita akan lanjut memasukkan IP DNS 12.7.200.4. Kemudian masukkan lagi perintah show IP. Nah, tampilannya yaitu bakalan seperti ini, di mana kita akan mendapat IP 12.7.200.9/24 dan seterusnya. Pada PC2 juga dilakukan hal yang sama seperti di PC1 sebelumnya. Kemudian dari konfigurasi yang kami lakukan, kesimpulannya yaitu konfigurasi jaringan klien server. Untuk ini menunjukkan bagaimana tiga layanan inti IP statis, DHCP, dan DNS dapat bekerja secara bersamaan untuk menciptakan jaringan lokal yang stabil dan efisien. Server berperan sebagai pusat identitas IP atau melalui DHCP dan pengelolaan nama domain atau melalui DNS, sementara klien menerima layanan ini secara otomatis. Dari proyek kami perlu diklarifikasi sedikit untuk video proses running. Pas bagian ping tidak bisa kami tampilkan karena ada bagian file yaitu VAD-nya hilang, VDI-nya hilang atau terhapus. Jadi konfigurasinya di Gen S3 tidak dapat dijalankan. Nah, itulah berikut dari hasil tampilan presentasi kami pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.